Buat kalian yang belum tahu cerita awalnya, silahkan jaga pola makan dan tonton videonya lewat link yang Simbah taruh di deskripsi video ini. Awal kisah, menurut keterangan yang dibilang pendeta itu semalam, hantu guru itu bakal datang lagi malam ini. Nah, si Heru yang udah nungguin sekitar setengah abad ini, mengira kalau hantu guru itu nggak bakal datang. Ternyata si hantu guru itu datang juga. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita ke TKP. Menurut sumber ceritanya, guru hantu itu membawa Heru ke kelas dan ngasih tahu tempat duduk buat Heru, dan pelajaran pun dimulai. Nah, pas si Heru ini duduk, dari bawah mejanya ada suara anak kecil ketawa. Pas dia lihat ke bawah, ternyata ada bayi hantu yang tali pusernya masih terkoneksi ke perut ibunya. Si Heru yang waktu itu kaget mencoba buat kejengkang, tapi usahanya berhasil. Dia malah kejengkang. Lalu mamanya bayi hantu itu mengambil bayinya dan memasukkan bayi itu ke dalam lambungnya. Oh iya guys, percis seperti berita yang beredar di alam kubur, mama dari bayi itu berjeneng Wendy. Nah, secara etimologi, Wendy berasal dari dua suku kata, yaitu W dan D. W atau AWW artinya wanita, dan D atau medeni artinya menakutkan. Jadi, Wendy berartinya hantu janda anak satu. Nah, si Wendy yang juga termasuk salah satu dari murid kelas itu, ketawa kegelian abis memasukkan bayinya ke dalam lambung. Lah, hantu guru yang dengar ribut-ribut di kelasnya jadi marah dan mengelus pipi Wendy sampai bola matanya copot. Si Wendy ngambil bola matanya terus dipasang lagi pada tempatnya. Guru itu balik ke depan dan meneruskan pelajaran. Bayinya si Wendy tadi malah keluar lagi. Katanya dia haus pengen mimik cucu. Dan si Heru cuma bisa menikmati adegan itu sampai pelajaran berakhir. Si Heru yang baru aja pesen gosen buat pulang, tiba-tiba aja dia udah ada di kamarnya. Dia lihat HP, jam menunjukkan pukul 5 subuh. Dia lihat ada beberapa panggilan gak kejawab. Dia ngira itu telepon dari mantan. Pas ditelepon rupanya si pendeta. Pendeta itu bilang kalau dia udah tahu kejadian sebenarnya di kelas itu. Dia juga bilang kalau dulunya ruangan itu emang kelas. Suatu hari terjadi kebakaran di kelas itu. Dan ya, semua murid satu kelas itu tewas terpanggang. Pendeta itu punya teman di bagian forensik. Ada yang bilang kalau sebenarnya mereka mati karena diracun, bukan terbakar. Si pendeta itu juga bilang kalau ada murid yang selamat dari kejadian itu. Karena ternyata ada satu murid yang waktu kebakaran itu terjadi, dia sedang main petasan di luar kelas. Tapi untuk data-data murid itu sudah hilang. Jadi nggak tahu di mana murid yang selamat itu sekarang. Nah, pada keesokan malamnya, si Heru ini berangkat ke sekolah seperti malam kemarin. Karena dia takut gurunya marah, dia mutusin buat berangkat lebih awal. Dia kira dia murid paling awal yang datang. Dan ternyata setelah dia sampai ke kelas, murid yang lainnya sudah datang. Nah, dia lihat ternyata hanya ada satu kursi kosong, yaitu kursi yang dia tempati. Itu berarti kursi yang dia tempati itu adalah kursi si murid yang gak ada di kelas waktu kebakaran itu terjadi. Ia duduk dan di sampingnya ada si Wendy, hantu janda anak satu itu. Nah, si Heru ini punya inisiatif untuk menanyakan peristiwa kebakaran itu dan murid yang selamat dari kebakaran kepada Wendy melalui segumpal surat. Nah, si Wendy ini membuat semacam flashback gitu buat nyeritain detailnya kejadian itu pada Heru. Kelas itu pun tiba-tiba mengulang kejadian di masa lalu. Terjadi sebuah ledakan dan kelas itu penuh dengan kobaran api. Di masa itu, Heru ngelihat si Wendy yang masih pakai seragam sekolah itu terbakar dan merintih minta tolong. Nah, si Heru yang refleks melihat itu langsung membuka baju dan menutupi badannya dengan baju itu. Dan tanpa disadari, si Heru ini malah berbicara pada Wendy. Jangan takut, tidak apa-apa. Nah, si Wendy ini kaget karena dia baru tahu kalau ternyata Heru ini adalah manusia. Singkat cerita, kelas pun kembali normal dan kembali ke masa sekarang. Selang beberapa menit setelahnya, bayinya si Wendy ini menggigit buah dadanya si Wendy hingga copot dan ngasih potongan buah dada itu ke Heru. Dan dia malah menerima pemberian hantu itu. Dia bingung untuk apa daging hantu itu. Dia bertanya sama pendeta itu, tapi si pendeta itu malah marah dan bilang kalau sekarang masalah Heru makin berat. Karena kalau si Heru ini menerima daging hantu itu, maka dia akan terikat pada hantu itu. Dan hantu itu bakal ngikutin kemana aja dia pergi. Bahkan hantu itu bakal selalu nyuruh Heru meminum
sari buah dadanya. Nah, singkat cerita, si Heru ini menyewa hotel karena mau pulang ke asrama masih terlalu gelap. Pas dia masuk ke kamar, ada si Wendy dan anaknya di tempat tidur. Benar saja, ternyata hantu itu ngikutin kemana aja si Heru ini pergi. Di hotel itu, si Wendy sangat aktif. Bahkan dengan santuinya, dia memotong tali pusar anaknya yang masih terkoneksi ke ginjalnya. Bahkan si Wendy ini menyerang si Heru dan menyedot itunya si Heru. Maksudnya energi si Heru. Si Heru bilang, "Jangan mbak, masih kecil mbak." Nah, si Wendy dengar itu langsung bangun dan ngerasa bersalah. Wendy narik kepala Heru ke buah dadanya. Heru pun meminum sari buah Wendy sampai terbatuk-batuk. Tujuannya buat balikin energi Heru yang tadi disedot oleh Wendy. Nah, tahukah kalian, ternyata nggak cuma sari buah kurma yang berkhasiat tinggi, tapi sari buah dada juga berkhasiat loh. Nah, di lain cerita, Heru menelpon pendeta lagi dan bilang kalau dia sudah dapat informasi tentang murid yang selamat dari kebakaran. Namanya Haden Zhang, tapi kita sebut aja namanya Ujang, biar gampang. Nah, si Heru bilang kalau si Ujang ini tinggal di sebuah desa di samping bukit. Tapi setelah panjang lebar ngejelasin tentang murid itu, si pendeta malah nyuruh Heru cari tempat itu sendiri. Akhirnya, si Heru pergi sendiri naik perahu. Nah, setelah tahu kalau si Heru ini ke desa tersebut untuk menemui Ujang, si tukang perahu itu malah melarang Heru. Dia bilang tempat itu tidak bisa didatangi dan orang yang datang ke sana tidak akan selamat jika tidak memiliki nasib baik. Lagi pula, pemuda bernama Ujang itu sudah meninggal karena kebakaran di desa tersebut. Tapi si Heru ini ngotot buat pergi ke sana, dan setelah diiming-imingi uang rokok, akhirnya si tukang perahunya mau ngantarkan ke sana. Setibanya di sana, dia ngerasa kayak ada sosok yang berdiri di belakangnya. Dia mengira sosok itu adalah Ujang, tapi ternyata sosok itu adalah Wendy, si hantu janda anak satu. Dia ingat tanpa sengaja ia membawa potongan daging dadanya si Wendy. Ya, pantas aja dia bisa nyusul ke sini. Karena tempat ini cukup berbahaya, si Heru ini minta temenin sama si Wendy buat jaga-jaga kalau nanti terjadi sesuatu padanya. Nah, si Wendy ini mau nemenin si Heru, tapi dengan syarat Heru harus ngajak dia nonton TV. Si Wendy juga minta penonton yang lagi nonton video ini buat subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Aduh, emang dasar si Wendy ya, bukan aku loh yang minta. Oke, singkat cerita, daya tahan tubuh si Heru ini melemah dan si Wendy memberinya vitamin B2 combo. Fokus. Oke, tak lama setelah itu datanglah arwah Ujang di depan gapura desa itu dengan kondisi tergantung. Dia pun bingung mengapa Ujang mati digantung, padahal tukang perahu itu bilang kalau Ujang mati terbakar. Nah, si Heru langsung menanyakan tentang kejadian kebakaran di kelas itu dan apa yang menyebabkan kematiannya. Tapi si Ujang ini sama sekali nggak mau jawab, bahkan bergerak sedikit pun tidak. Karena arwah si Ujang ini nggak mau jawab pertanyaannya, akhirnya si Heru menelpon si pendeta buat menanyakan hal itu, dan pendeta itu menyuruh Heru untuk meludahi arwah Ujang itu agar dia mau bicara. Awalnya Heru takut, tapi Wendy bilang kalau arwah Ujang itu terikat dan tidak akan menyakitinya. Heru pun meludahinya. Seketika arwah Ujang itu menjerit kebakar dan mereka ngeliat kalau arwah Ujang itu nggak punya lidah, sehingga mereka berdua menyimpulkan kalau si Ujang ini sebelum mati dibunuh, lidahnya juga dipotong. Nah, nggak lama dari itu tiba-tiba aja si Wendy ini ketakutan dan ngajak Heru buat sembunyi di semak-semak. Ternyata ada sosok perempuan make gaun merah ngampirin arwah si Ujang itu. Dan sialnya lagi, hantu betina itu malah ngajak si Ujang untuk bertarung. Tarungan pun dimulai. Kadang Ujang menggigit hantu itu dan kadang juga menusuknya dengan pedang. Setelah 3 jam berlalu, pertarungan itu belum menunjukkan hasil siapa yang menang dan siapa yang kalah. Skor masih 0-0. Hantu betina itu memutuskan untuk melanjutkan pertarungan di rumah saja. Pertarungan pun selesai. Heru yang merasa belum mendapatkan jawaban itu meminta si Wendy menghalangi mereka, tapi si Wendy masih ketakutan. Akhirnya si Heru SMS si pendeta dan pendeta itu melarang Heru buat menghadang mereka karena hantu itu cukup kuat untuk dilawan. Singkat cerita, Heru pun pergi dari tempat itu untuk menyewa sebuah penginapan agar Wendy bisa nonton TV. Setibanya di sana, mereka berdua memesan kamar termurah. Namun penjaga hotel itu bilang kalau kamar tersebut pernah terjadi pembunuhan dan pastinya berhantu. Namun Heru tetap ingin memesan kamar itu. Nah, untuk menghindarin hal yang gak diinginkan, si Heru ini SMS pendeta itu buat konsultasi. Dan di akhir SMS, si pendeta ngirim anak buahnya buat ngasih si Heru pedang alucrat. Dan mereka pun COD-an. Setelah senjata sudah di tangan, langsung aja si Heru ngajak Wendy ke penginapan. Di sana ada pemilik penginapan itu yang nganterin mereka berdua lihat kamarnya. Tanda tangan, bayar kamar, lalu pemiliknya pergi. Nah, sebenarnya di awal masuk kamar itu, si Heru ini ngelihat sosok perempuan di kasurnya. Tapi pemiliknya malah tidak lihat. Heru yakin itu adalah hantu
hantu. Dan benar saja, setelah pemiliknya pergi, hantu itu malah berebutan remote TV sama si Wendy. Heru yang kesal melihat itu lantas memarahinya. Hantu itu pun kaget kenapa si Heru bisa melihat dia. Langsung aja hantu itu menyerang Heru dan Heru mengibaskan pedangnya dan alhasil benjotlah kepala hantu itu. Hantu itu mengaku kalah dan minta izin kepada Heru agar bisa tetap tinggal di kamar itu bersamanya. Dan Heru pun mengizinkannya dengan catatan gak boleh berantem dan ganggu mereka berdua. Nah, setelah urusan itu selesai, Heru mandi air hangat untuk melepas lelah. Sedangkan si Wendy dan hantu itu asik nonton TV di kamar. Nah, pas dia mau ngambil sabun, tiba-tiba si Wendy masuk kamar mandi dan melepas anduknya. Heru yang melihat adegan 18+ itu menjadi sedih sampai-sampai keponakan di selangkangannya berdiri. Terlebih lagi si Wendy ini memeluknya. Rasanya anjing banget. Tiba-tiba aja si Wendy ini langsung berubah wujud jadi sosok Ujang. Heru langsung lompat menuju kamarnya buat ngambil pedang saktinya. Tapi pas dia buka pintu kamarnya, bukannya ke dalam kamar, malah dia ada di desa tempat Ujang tadi. Heru kaget dan bingung kenapa bisa ada di situ. Dan Ujang yang sudah ada di depan Heru cuma cengengesan, kepalanya copot dan mengejar mau bunuh si Heru. Tapi cerdasnya si Heru ini, di saat kondisi terdesak itu, dia sempat mikir karena dia nggak ngerasa dingin di tempat itu. Padahal sebelumnya, waktu dia di tempat itu dia ngerasa kedinginan. Nah, disitulah dia menyimpulkan kalau pasti dia sedang mimpi. Dia coba nantangin kepala si Ujang itu. Ayo bunuh aku nggak takut. Pasti ini mimpi kan? Kepala Ujang yang udah makin dekat itu terpelongo. Nah, tiba-tiba Wendy dan teman hantunya itu memanggil si Heru. Waktu udah sadar, si Heru ini udah di penginapannya lagi. Benar saja, ternyata itu hanyalah mimpi. Si Wendy pun nyeritain kejadian tadi kalau sebenarnya si Heru tadi itu pingsan di kamar mandi. Arwah Ujang itu datang lewat penglihatan hantu buat nyelakain si Heru. Karena takut itu terjadi lagi, si Heru ini menelpon pendeta buat konsultasi. Dan pendeta itu meyakini kalau jasad si Ujang itu ada di sekitar mereka. Pendeta itu menyuruh Heru mencari darah anjing hitam dan mencari jasad si Ujang itu sebelum tengah malam. Lalu menyiramkannya pada jasad Ujang. Karena sebentar lagi jam 12 malam, mereka bagi tugas. Si Heru nyari darah anjing dan si Wendy nyari jasad si Ujang. Si Heru langsung pergi ke toko anjing dan langsung pulang ke penginapan. Sesampainya di depan penginapan, dia ngelihat ada gudang di bawah tangga. Dia penasaran dan masuk. Dia melihat ada tangan di balik tumpukan kardus. Pas dibongkar tumpukan itu, ternyata itu adalah jasad si Ujang. Tergantung dan masih utuh, nggak hancur atau busuk sedikit pun. Nah, langsung aja dia menyiram jasad Ujang itu pakai darah anjing. Dan jasad itu langsung hancur. Nah, entah kenapa si Heru ini ngerasa pandangannya kabur. Dia rasa mungkin dia ngantuk dan dia langsung ke kamar buat istirahat. Sesampainya di kamar, Wendy meminta maaf karena nggak berhasil menemukan jasad Ujang. Si Heru pun bilang kalau dia udah menemuin jasad Ujang dan menyiramnya dengan darah anjing. Si Wendy pun lega mendengarnya karena jam udah menunjukkan pukul 12 lewat setengah jam. Nah, tiba-tiba aja si Wendy ini lihat arwah Ujang marah di belakang Heru. Heru hendak menoleh ke belakang, tapi Wendy melarangnya. Langsung aja si Heru menebas arwah Ujang dengan pedang saktinya. Tapi sayangnya, arwah Ujang itu berhasil mengelak dan malah menyerang Wendy. Untung saja Heru siap siaga. Dia langsung menebasnya dengan pedang dan pedangnya malah jatuh. Karena nggak punya senjata lagi, Heru langsung narik tangan Wendy buat lari. Mereka nyari jalan keluar dan bertemu sebuah anak tangga. Mereka langsung lari dan ternyata itu bukanlah jalan keluar, tapi jurang. Karena tidak ada pilihan lain, sedangkan arwah itu makin dekat, akhirnya mereka lompat dan mereka pun bersambung. Aduh, ngopi dulu dah. Tapi ngomong-ngomong, makasih ya buat teman-teman yang masih setia nemenin perjalanan si Heru ini. Ini episodenya masih panjang loh, sampai 60 episodean. Ini aja kita baru di episode ke-14. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan share, biar nggak dimarah si Wendy. Hehehe. Ya, harapannya semoga cerita ini menghibur dan sampai jumpa.